Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita bab 4 terkait tentang listrik statis. Silahkan simak video pembelajaran berikut ini ya nak. Listrik statis artinya listrik tidak mengalir. Tujuan pembelajaran: 1. Memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. 3. Menjelaskan interaksi dua muatan listrik. 4. Menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. 5. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. 6. Menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik. Sebelum dilanjutkan, silakan laksanakan percobaan listrik statis bagi berikut. Alat dan bahan yang diperlukan hanya mica cover dan kertas yang digunting spiral. Langkah kerjanya: gosok mica pada kulit atau bajumu satu arah beberapa kali. Dekatkan pada kertas spiral, lalu amati apa yang terjadi. Mudah bukan? Nanti kamu coba ya. Kita lanjutkan tentang muatan listrik. Listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antar muatan listrik. Sehingga kita akan membahas dulu pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Misalkan pada satu partikel kertas ini yang tersusun oleh banyak atom yang susunannya rapat dan teratur. Meskipun tidak bisa dibagi lagi, atom bisa dibedakan bagian-bagian penyusunnya. Atom disusun oleh inti atom berupa proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Juga disusun oleh kulit atom yang di dalamnya ada elektron yang bermuatan negatif. Ingat, yang bisa berpindah hanya elektron saja. Elektron inilah yang paling menentukan pada materi listrik statis ini. Gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebuah balon yang ditiup, kemudian digosokkan pada baju atau kulitmu, kemudian dekatkan ke rambut. Ternyata rambut bisa tertarik. Percobaan yang lain adalah pada penggaris plastik yang juga telah digosok-gosok ke kulit atau rambut, kemudian dekatkan ke potongan kertas kecil. Fenomena yang lain adalah terjadinya petir. Itu merupakan juga gejala listrik statis. Kemudian bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda? Misalnya ini penggaris plastik dan kain wol yang mula-mula netral. Ketika kain wol digosokkan pada penggaris plastik, ternyata kedua benda itu tidak lagi netral. Penggaris plastik menjadi bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Kenapa demikian? Karena elektron dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Contoh yang lain yaitu kaca dan kain sutra yang mula-mula juga netral. Kain sutra digunakan untuk menggosok kaca. Selama beberapa saat, ternyata keduanya tidak lagi netral. Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kain sutra menjadi bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Kita lanjutkan pada interaksi antara dua muatan listrik. Pertama adalah muatan listrik yang sejenis. Kaca dengan kaca sama-sama bermuatan positif, sehingga dia akan ditolak. Muatan sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Nah, bagaimana apabila muatannya itu tak sejenis? Misalnya plastik yang bermuatan negatif didekatkan dengan kaca yang bermuatan positif. Ternyata akan ditarik. Muatan yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Kita lanjutkan pada materi elektroskop. Elektroskop ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Fungsi yang kedua yaitu mengetahui jenis muatan suatu benda.
Seperti ini elektroskop, terdiri dari kepala elektroskop, konduktor, daun elektroskop, dan dinding kaca. Bagaimana prinsip kerjanya? Sebuah elektroskop yang netral, maka daun elektroskop akan tertutup. Tapi ketika elektroskop itu bermuatan listrik, daun elektroskop akan terbuka. Contohnya ini sebuah elektroskop yang netral didekati atau diinduksi oleh benda yang bermuatan positif. Elektron dari daun akan naik ke kepala, sehingga daun elektroskop akan sama-sama bermuatan positif, sehingga akan tolak menolak sehingga daun membuka. Apabila jarimu kamu sentuhkan kepada kepala elektroskop tadi, maka elektron-elektron dari tubuhmu akan menuju ke elektroskop itu dan akan sampai ke daun, sehingga daun-daun elektroskop kembali netral. Maka daun elektroskop akan menutup. Jenis muatan benda yang terinduksi akan berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Ini muatannya positif, didekatkan ke sini, maka kepala elektroskopnya negatif. Kebalikannya, ketika yang menginduksi adalah muatan negatif, maka kepala elektroskop akan bermuatan positif. Oke, kita lanjut pada hukum Coulomb. Apabila ada dua muatan listrik, di sini muatan listrik sejenis, Q1 bermuatan positif dan Q2 juga bermuatan positif. Muatan yang sejenis bila didekatkan akan tolak menolak. Nah, besarnya gaya tolak ini akan sebanding dengan besarnya Q1, Q2, dan juga akan dipengaruhi juga oleh R. Kita lihat apabila muatannya berbeda jenis. Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan negatif. Bila didekatkan, mereka akan tarik-menarik. Nah, besarnya gaya tarik ini juga dipengaruhi oleh besarnya Q1, besarnya Q2, dan besarnya R. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara muatan akan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga secara matematis bisa ditulis F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F adalah gaya Coulomb dalam Newton, Q adalah muatan listrik dalam Coulomb, R adalah jarak pisah dalam meter, K adalah nilai ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, ini yang dikenal dengan hukum Coulomb. Baik, kita akan coba berikan satu contoh soal tentang hukum Coulomb. Dua buah muatan masing-masing Q1 6 mikrocoulomb dan Q2 12 mikrocoulomb terpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dalam satuan standar. Kita mulai pembahasannya. Tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu ada Q1 6 mikrocoulomb. Nah, mikrocoulomb ini kita ubah dulu ke satuan coulomb. Mikro artinya 10 pangkat min 6. Sehingga 6 mikrocoulomb sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian diketahui lagi yaitu Q2. Q2 sama dengan 12 mikrocoulomb. Diubah menjadi 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian diketahui lagi jarak pisah. R sama dengan 30 cm. Diubah ke meter menjadi 0,3 meter. Kita jadikan bilangan berpangkat biar nanti mudah. Sehingga menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Masih satu lagi diketahuinya yaitu tetapan K. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9
Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya F. Gimana cara mengerjakannya? Kita jawab. Yang pertama, kamu tuliskan dulu rumus hukum Coulomb tadi. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan besaran yang sudah diketahui. Nilai K yaitu tadi sudah ada ya, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1, lihat di dekat sini, 6 kali 10 pangkat 6 kali Q2. Q2 ini 12 kali 10 pangkat 6 dibagi R. Berapa R? 3 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa di dalam kurung kemudian dikuadratkan, karena di sini R-nya adalah kuadrat. Kemudian saya beri tanda untuk yang bilangan biasa. Bilangan biasa kita kalikan terlebih dahulu. 9 kali 6 kali 12. Baru yang bilangan berpangkat kita tulis pangkatnya dulu. Kita tulis 10-nya. Kemudian pangkatnya disatukan di atasnya. 10 pangkat. Ini kan 9. Kemudian ini min 6. Yang ini lagi min 6. Jelas ya? Kemudian dibagi ini per 3 kuadrat. 9 kali 10 pangkat minus 1 dikuadratkan menjadi 10 pangkat minus 2. Ya, karena ini adalah bilangan berpangkat yang dikuadratkan, maka menjadi ini perkalian. Jadinya perkalian ya. Jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian ini di atas ada angka 9. Di bawah juga ada angka 9, berarti bisa kita coret. Maka menjadi sederhana 6 kali 12 yaitu 72. Bilangan berpangkatnya ini 10-nya kita tulis. Punya 9 dikurangi 6 masih 3, dikurangi 6 lagi berarti minus 3. Sehingga 72 kali 10 pangkat minus 3 per, ini masih ya, 10 pangkat min 2. Kita lanjut lagi, 72 kita tulis kembali, 10 pangkat min 3 kita tulis lagi. Nah, yang ini yang di bawah per 10 pangkat min 2-nya agar menjadi di atas menjadi 10 pangkat 2. Tanda minusnya ini menjadi positif. Bisa dipahami? Sama dengan lagi, 72 kita tulis. Ini bilangan berpangkatnya kita jadikan 1. 10-nya cukup ditulis 1 saja. Berpangkatnya kita jadikan 1. Minus 3 plus 2 berarti masih minus 1. 72 kali 10 pangkat minus 1 bila kita tulis bilangan biasa akan menjadi 7,2 Newton. Sudah bisa dipahami ya tentang hukum Coulomb ini. Lana, itu tadi materi kita terkait tentang listrik statis, listrik yang tidak mengalir. Sudah harapkan Anda sudah mengerti dan memahaminya. Bagi Anda sudah yang tidak mengerti, silakan tanyakan kepada Ustazah secara langsung. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.